Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita horor fiksi dan nyata. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan yang sudah gabung, saya doakan semoga teman-teman sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Di lorong puskesmas Maguwoharjo yang bau karbolnya menusuk, Juniati menjerit. Suaranya bukan lagi manusiawi, lebih mirip binatang yang terperangkap di ujung nyawa. Bidan muda, Mbak Sri, memegang perutnya yang sudah kaku seperti batu. Kontraksi terlalu rapat, Bu. Bayinya turun terlalu cepat, tapi kepalanya terjepit. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Juniati menggigit bibirnya hingga darah menetes ke dagu. Tolong. Jangan biarkan dia mati di dalam. Matanya liar, mencari Hartono di balik pintu kaca buram. Tapi yang terlihat hanya bayangan suaminya yang mondar-mandir. Sepatu ketsnya berderit di lantai vinil yang licin oleh keringat. Hartono meninju dinding. Tinjunya berdarah, tapi dia tidak merasakan. Di kepalanya berputar gambar Juniati waktu masih gadis. Senyumnya di bawah pohon Kamboja. Janji mereka di warung kopi pinggir sawah. Sekarang janji itu terancam putus oleh tali pusar yang melilit leher anak mereka. Dokter darurat, Pak Gatot, baru tiba dengan motor butut. Oksigen habis. Infus tinggal 2 kantong. Kalau tidak lahir dalam 10 menit, kita kehilangan 2 nyawa. Juniati merasakan kontraksi berikutnya seperti gunung meletus di rahimnya. Dia menarik napas, mendorong, tapi bayi tidak bergerak. Hartono, teriaknya. Suara pecah. Pintu terbuka sedikit, tangan Hartono menyelinap, jari-jarinya dingin menyentuh telapak Juniati yang basah keringat. Aku di sini, Jun. Dorong lagi. Ingat janji kita akan ajak dia ke pantai Parangtritis. Mata Juniati berkaca-kaca. Dia mengangguk, mengumpulkan sisa tenaga yang entah dari mana. 1, 2, 3. Mbak Sri menahan napas. Kepala bayi muncul, biru keunguan. Lilitan, gunting. Pak Gatot memotong tali pusar dengan tangan gemetar. Sekali dorong lagi, dan tangis bayi pecah, kecil tapi keras, mengguncang seluruh ruangan. Hartono jatuh berlutut di ambang pintu, air matanya bercampur darah dari tinjunya. Juniati tersenyum lemah, wajahnya pucat seperti kain kafan. Laki-laki, tanyanya lirih. Mbak Sri mengangguk, membungkus bayi dengan kain bersih. Sehat. Bu, namanya siapa? Juniati menatap Hartono. Mata mereka bertemu di atas kepala anak yang baru lahir. Arjuna, bisiknya, pahlawan yang lahir dari perang. Hartono mencium kening istrinya. Tangannya masih gemetar memegang tangan kecil Arjuna. Di luar, hujan mulai turun, membasuh malam yang hampir merenggut segalanya. Malam itu, jalan Girikerto berlubang seperti luka terbuka. Pak Wahyudi menggenggam setir ambulans jenazah butut. Lampu neonnya berkedip-kedip seperti mata yang sekarat. Di belakang, peti sederhana bergoyang setiap kali roda menyentuh batu. Jasad di dalamnya adalah seorang perempuan muda, korban tabrak lari tadi sore. Kepalanya pecah, darahnya masih lengket di kantong mayat. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan anyir darah. Pak Wahyudi menyalakan radio, tapi hanya deru statis. Mati semua sinyal. Gumamnya. Tiba-tiba, lampu depan menangkap sesuatu di pinggir jalan. Sepatu hak tinggi berwarna merah, tergeletak sendirian. Jantungnya mencelos. Itu sepatu korban. Dia ingat saat memasukkan jasad, sepatu itu masih menempel di kaki yang patah. Ia memperlambat laju. Di kaca spion, peti seolah bergeser sendiri. Bunyi krek pelan dari dalam. Pak Wahyudi menelan ludah. Jangan mulai, Yu. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi bunyi itu datang lagi. Krek-krek, seperti kuku menggaruk kayu dari dalam.
Ia menepikan mobil di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti tangan raksasa. Turun dengan senter, ia membuka pintu belakang. Bau amis menyergap. Kantong mayat masih terikat rapi, tapi peti bergeser 5 senti ke kiri. Mustahil, katanya. Angin? Tapi di dalam tertutup rapat. Senter diarahkan ke kantong. Ada noda baru, merah basah di bagian kepala. Padahal tadi sudah kering. Pak Wahyudi mundur selangkah, kakinya menginjak sesuatu. Sepatu merah itu, sekarang ada di dalam mobil, di lantai, tepat di depan peti. Teleponnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kembalikan aku. Jantungnya nyaris copot. Ia menoleh ke peti. Kantong mayat bergerak, perlahan, seperti ada yang mendorong dari dalam. Resletingnya turun 1 gigi, 2 gigi. Pak Wahyudi berlari ke kabin, mengunci pintu. Mesin dinyalakan, tapi mobil tak mau hidup. Aki mati. Di kaca spion, ia melihatnya. Tangan pucat keluar dari kantong, jari-jarinya bengkok, kuku hitam. Lalu wajah, setengah hancur, mata kiri masih utuh, menatapnya. Pak, aku dingin. Suara itu bukan dari radio, tapi dari belakang, serak dan basah. Pak Wahyudi menggenggam tasbih. Astagfirullah, bisiknya berulang. Tangan itu merayap ke kursi penumpang, meninggalkan jejak darah. Ia memukul kaca, berteriak minta tolong. Jalan sepi, hanya beringin dan kabut. Tiba-tiba lampu depan menyala sendiri. Mesin hidup. Mobil melaju, bukan karena ia menginjak gas, tapi seperti ditarik. Kecepatan naik, 60, 80, 100 km per jam. Di tikungan tajam, ia melihatnya di kaca spion. Perempuan itu duduk di peti, rambutnya menjuntai, wajahnya menyatu kembali seperti tanah liat basah. Kau lihat aku mati, Pak, bisiknya. Sekarang kau bawa aku pulang. Mobil berhenti mendadak di depan rumah duka desa. Pintu belakang terbuka sendiri. Peti meluncur keluar, mendarat di tanah. Kantong mayat kosong. Sepatu merah hilang. Pak Wahyudi turun dengan lutut gemetar. Di depan pintu rumah duka, keluarga korban menangis. Tapi di antara mereka, berdiri perempuan itu, utuh, tersenyum, memakai gaun putih. Terima kasih, Pak, katanya lembut. Lalu lenyap, seperti asap. Pagi harinya, polisi menemukan mobil tabrak lari terbakar di jurang. Sopirnya tewas, tubuhnya hangus. Di saku, ada dompet korban, dan sepatu hak tinggi merah, masih berdarah. Pak Wahyudi tak pernah lagi mengemudi malam. Tapi setiap lewat Girikerto, ia selalu membawa bunga, dan sepatu merah cadangan di kursi belakang jam pukul 1 WIB tepat. Ruang jaga puskesmas Maguwoharjo terasa seperti gua es. Lampu neon satu-satunya berkedip-kedip seperti jantung yang kehabisan darah. Bidan Nisa duduk di kursi plastik, jari-jarinya mengetuk meja kayu lapuk, menunggu laporan malam selesai. Bidan Rani berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan luar, sawah yang bergoyang pelan, seolah ada yang berjalan di antara padi. Bau karbol bercampur kopi dingin. Tiba-tiba, telepon meja berdering. Nada deringnya tua, serak, seperti suara orang tercekik di sumur dalam. Nisa mengangkat, tangannya sedikit gemetar karena dingin. Puskesmas Maguwoharjo, malam. Di ujung sana, napas tersengal. Bidan, tolong, ini Sahroni, istri saya. Hikmah, darahnya banjir. Hamil 8 bulan, tadi mules biasa. Sekarang, lantai merah semua. Alamat Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Girikerto, rumah kayu coklat, pagar bambu anyar. Cepat, Bu, dia pucat sekali. Suara Sahroni pecah, campur isak tangis lelaki yang tak biasa menangis. Nisa menutup mulut, matanya melebar ke arah Rani. Pak, tahan, kami datang sekarang. Jangan pindahkan dia, tekan perut pelan dengan kain bersih. Klik, sambungan putus, tapi gema jeritannya masih bergaung di telinga. Rani sudah menekan nomor Pak Wahyudi, jantungnya berdegup seperti palu godam. Pak, darurat berat, pendarahan hebat, Girikerto, jemput kami di puskesmas, langsung ke pasien, rujuk Sarjito. Suaranya tegas, tapi bibirnya bergetar. Di gubuk sederhana pinggir sawah, Pak Wahyudi terlonjak dari ranjang bambu.
Handphonenya berdering di meja samping, layar menyala hijau pucat seperti cahaya kunang-kunang mati. Nama, Bidan Rani, berkedip seperti mata hantu. Ia menggosok wajah, masih berbau tanah basah dari mimpi tadi malam. Mimpi tentang perempuan bersepatu merah yang memanggil namanya dari jurang. Lagi, gumamnya serak. Ia berpakaian cepat, kaos dalam kusut, celana jeans sobek di lutut, jaket lusuh berbau solar. Kunci ambulans jenazah, yang kini dipakai darurat, masih tergantung di paku dinding. Saat melangkah keluar, angin malam menusuk tulang seperti jarum es. Bulan purnama tertutup awan hitam tebal, hanya menyisakan lingkaran merah samar di langit, seperti mata yang mengawasi. Pak Wahyudi menyalakan motor bututnya, melaju ke puskesmas. Jalan desa sepi, hanya suara ban berderit di aspal berlubang. Di pinggir sawah, ia melihat sesuatu, bayangan tinggi kurus berdiri di antara padi, tapi saat lampu motor menyapu, kosong. Hanya ilalang bergoyang. Ia menggeleng, mempercepat gas. Tiba di puskesmas, Nisa dan Rani sudah menunggu di depan pintu, tas emergensi besar di bahu, wajah tegang. "Pak, cepat. Kalau lambat, ibu dan bayi." Rani tak melanjutkan. Mereka tahu akhir cerita itu. Ambulans melaju, lampu sirene biru merah memotong kegelapan seperti pisau. Nisa duduk di belakang, memeriksa stok darah O negatif cadangan, hanya 2 kantong. Rani memegang Doppler portable, siap memantau detak jantung janin. Pak Wahyudi menggenggam setir erat, jari-jarinya memutih. Di kaca spion, ia melihat sesuatu lagi, noda merah di kursi kosong belakang, seperti jejak tangan kecil. Padahal mobil baru dibersihkan sore tadi. "Pak, fokus," jerit Nisa. "Sudah, Mbak, jalan rusak parah." Jalan Girikerto berlubang dalam, genangan air hujan memantul cahaya sirene seperti darah cair. Ambulans bergoyang keras, peti jenazah kosong di belakang bergeser krek-krek. Pak Wahyudi menelan ludah. Suara itu mirip malam lalu, seperti kuku menggaruk kayu dari dalam. Tiba di rumah kayu. Pintu terbuka sebelum mereka mengetuk. Sahroni berdiri di ambang, wajah pucat seperti mayat hidup, tangan penuh darah kering. Di dalam lantai, ya Allah, suaranya hilang di tenggorokan. Hikmah terbaring di tikar pandan usang, perutnya membusung tinggi, kain sarung basah merah pekat hingga menetes ke tanah liat. Darah mengalir deras dari antara pahanya, membentuk genangan luas yang mencerminkan lampu senter. Matanya setengah terbuka, bibir biru bergetar. "Bayi, selamatkan bayi," bisiknya. Suara hampir tak terdengar. Rani langsung memeriksa. Plasenta previa ruptur. Tekanan 60/30. Nadi 120. Lemah. Janin distres. Nisa membuka tas. Infus ringer laktat, oksigen portabel, gunting, klem tali pusar. "Pak, Brankar, angkat pelan. Jangan goyang." Pak Wahyudi dan Sahroni mengangkat Hikmah. Tubuhnya ringan seperti daun kering, dingin menyentuh kulit. Saat Brankar dimasukkan ke ambulans, angin tiba-tiba menderu kencang. Pintu rumah kayu tertutup sendiri. Brak, seperti ditarik tangan tak kasat mata. Lampu senter Sahroni jatuh, berguling ke genangan darah. Di dalam ambulans, Nisa memasang infus cepat. Rani memantau Doppler. Tum, tum. Detak jantung bayi melemah. Hikmah mulai kejang ringan, mata putihnya terbuka. "Dingin, ada yang pegang kaki saya, seperti tangan kecil," gumamnya lirih. Pak Wahyudi melirik kaca spion. Di kursi kosong, noda merah semakin besar, seperti jejak telapak kaki bayi. Ia menggigit bibir, mempercepat laju. Sirene meraung nyaring, tapi suara lain terdengar di telinganya. "Jangan biarkan dia pergi." Lembut, seperti bisikan anak kecil. Jalan menanjak curam, kabut tebal menyelimuti. Lampu depan tiba-tiba redup, berkedip-kedip, lalu padam total. Mesin batuk, mati. Ambulans berhenti di tengah tikungan berbahaya. Jurang di kiri, tebing di kanan. "Astagfirullah," jerit Rani. Pak Wahyudi memukul dashboard keras. "Aki penuh tadi, bensin cukup." Ia turun, membuka kap mesin. Asap hitam keluar, bau besi panas dan anyir darah. Di dalam, Hikmah biru keunguan. Nisa memulai CPR. 1, 2, 3. Rani meniup oksigen masker, tangannya gemetar. Tiba-tiba,
Lampu depan menyala sendiri, terang benderang. Mesin hidup dengan raungan keras. Ambulans melaju, tanpa Pak Wahyudi menginjak gas. Kecepatan naik cepat, 80, 100, 120 km per jam. Di kaca spion, ia melihatnya. Bayangan perempuan bergaun putih, wajah pucat, berdiri di belakang brankar. Tangan kanannya di bahu Hikmah, tangan kirinya memegang bayi kecil yang baru lahir, berlumur darah. "Jangan sentuh dia," teriak Pak Wahyudi. Suara pecah. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku cuma pembantu. Dia hampir ikut aku. Tapi malam ini bukan waktunya." Hikmah tiba-tiba menarik napas dalam, keras. Warna kembali ke bibirnya. Darah berhenti mengalir deras. Hanya netes pelan. Detak jantung bayi di Doppler menguat. Tum tum tum. Rani menangis. Plasenta terlepas sendiri. Kontraksi mulai. Bayi mau lahir. Di tengah jalan, di dalam ambulans yang melaju gila, Hikmah mendorong. Nisa menangkap kepala bayi. "Satu dorong lagi, Bu." Sekali tarikan napas, dan tangis bayi pecah, kecil tapi keras, mengguncang seluruh kabin. Ambulans berhenti mendadak tepat di pintu UGD RSUP Dr. Sarjito. Pintu belakang terbuka otomatis. Tim dokter berlari keluar dengan brankar sungguhan. Hikmah digotong, masih sadar. Tangannya mencengkeram lengan Sahroni yang baru saja menyusul naik motor. "Bayi, laki-laki?" tanyanya lemah, tersenyum. Dokter kepala mengangguk, memotong tali pusar. "Sehat, Bu. Lahir di jalan. Berat 2,8 kg. Namanya?" Sahroni menatap Pak Wahyudi, lalu langit yang mulai terang fajar. "Rahmat," katanya parau. Anugerah dari malam yang nyaris merenggut segalanya. Pak Wahyudi duduk di trotoar depan UGD, lututnya lemas. Di saku jaket, ia menemukan sesuatu. Sepatu hak tinggi merah kecil, basah darah, tapi ukuran bayi. Ia menatap ambulans. Di kaca belakang, bayangan perempuan itu melambai pelan, memeluk bayi kecil yang kini bersih, lalu lenyap seperti asap pagi. Sejak malam itu, setiap lewat Girikerto jam 1 dini hari, lampu ambulans selalu menyala sendiri, hanya 3 kedipan, seolah mengucap terima kasih pada penjaga tak kasat mata yang menjaga nyawa di jalan sunyi jam pukul 1 WIB, 1 minggu setelah kelahiran Rahmat. Langit hitam pekat, hanya bintang-bintang kecil yang berkedip lemah seperti mata ketakutan. Halaman belakang Puskesmas Maguwoharjo sepi, lampu sorot kuning pucat bergoyang ditiup angin malam. Pohon Kamboja tua di sudut menjatuhkan bunga putih satu persatu, mendarat tanpa suara di atas mobil jenazah yang terparkir miring. Pak Wahyudi berdiri sendirian, selang air di tangan. Air dingin menyembur dari nozzle, membasahi bodi putih yang masih berlumur noda samar, bukan karat, tapi garis-garis merah kehitaman yang menolak hilang. Ia menggosok dengan sikat ijuk kasar, napasnya membentuk uap putih. "Hilang, hilanglah," gumamnya berulang, tapi noda itu malah membentuk pola. Telapak tangan kecil di pintu belakang, jari-jari rapuh seperti bayi yang baru lahir. Sejak malam Girikerto, ia tak pernah lagi mencuci mobil di siang hari. Hanya malam, jam 1 tepat karena katanya, darah lebih mudah luntur di bawah bulan. Tapi malam ini, bulan purnama tersembunyi di balik awan hitam, hanya menyisakan lingkaran merah samar seperti luka terbuka di langit. Di sudut halaman, toilet darurat berpintu seng. Pak Yanto, satpam gempal, kumis tebal, seragam kusut, keluar sambil mengancing celana. Ia menguap lebar, menggosok mata. Tiba-tiba, plash, plash. Suara percikan air pelan, teratur, seperti seseorang menyiram tanah dengan gayung kecil. Tapi selang Pak Wahyudi mati, airnya berhenti sejak tadi. Hanya genangan kecil di depan roda belakang yang masih beriak pelan. Yanto mengerutkan kening. "Pak Wahyu," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Suara itu datang dari belakang mobil, dekat akar Kamboja yang menjalar seperti ular hitam. Ia melangkah pelan, but karetnya berderit di beton retak. Plash, plash. Semakin dekat. Bau tanah basah menyengat, campur sesuatu yang manis busuk, seperti susu basi bercampur darah. Yanto menoleh ke Pak Wahyudi, masih sibuk menggosok kap mesin, punggung membelakangi, seperti tak mendengar apa-apa. Di balik mobil, Yanto melihatnya. Genangan air keruh di tanah kering, membentuk lingkaran sempurna diameter 1 meter. Air itu bergerak sendiri,
berputar pelan seperti ada yang mengaduk dari bawah. Plash! Sesuatu muncul. Jari kecil, pucat kebiruan, berlumur lendir, lalu menghilang lagi. Plash! Kali ini muncul hidung kecil, lalu bibir, seperti bayi yang mencoba bernapas dari dalam tanah. Yanto mundur selangkah, jantungnya naik ke tenggorokan. Pak Wahyu. Suaranya serak. Tapi Pak Wahyudi tetap menggosok, seperti tuli. Yanto mendekat lagi, senter di tangan. Cahaya kuning menyapu genangan, dan air itu mendadak tenang. Kosong, hanya tanah basah. Tapi di tengah lingkaran, ada sesuatu. Sepatu hak tinggi merah, ukuran bayi, tergeletak miring. Basah, masih meneteskan air merah kecoklatan. Ia menoleh ke Pak Wahyudi. Kini pria itu berhenti menggosok. Wajahnya pucat, mata kosong. "Jangan sentuh," bisiknya tanpa menoleh. "Itu punya dia." Yanto menelan ludah. "Dia siapa, Pak?" Pak Wahyudi akhirnya menoleh. Matanya merah, seperti tak tidur seminggu. Yang lahir di ambulans. Yang hampir mati. Yang dibantu. Angin tiba-tiba menderu. Bunga Kamboja berjatuhan lebih cepat, menutupi genangan. Plash! Suara lagi, tapi kini dari dalam mobil. Yanto mendekat, senter diarahkan ke jendela belakang. Kaca buram, tapi ada bayangan. Perempuan bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, memeluk sesuatu di dada. Bayi, tapi kepala bayi itu miring terlalu jauh, seperti patah. Yanto menjerit pelan, mundur. Senter jatuh, berguling ke genangan. Cahaya berkedip, dan di dalam lingkaran cahaya, muncul wajah kecil. Bukan bayi biasa. Kulitnya transparan, urat biru terlihat. Matanya hitam pekat, tanpa putih. "Om Yanto," bisiknya dengan suara Pak Wahyudi. Tapi mulut Pak Wahyudi tak bergerak. Yanto berlari ke Pak Wahyudi, menarik lengannya. "Pak, lihat, ada di tanah." Pak Wahyudi menatap genangan. Kosong, hanya sepatu merah. "Kau salah lihat," katanya datar. Tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, selang di tangan Pak Wahyudi hidup sendiri. Air menyembur keras, mengarah ke genangan. SSSST. Uap putih naik, bau amis menyengat. Saat uap hilang, genangan lenyap. Tanah kering kembali. Sepatu merah pun hilang. Yanto menatap Pak Wahyudi. Napas tersengal. "Pak, tadi ada bayi di tanah." Bicara pakai suara bapak. Pak Wahyudi tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. "Mungkin kau kecapean. Tuh, pulang saja. Aku selesaikan ini." Yanto pergi dengan langkah gontai, tak berani menoleh. Di pintu gerbang, ia mendengar plash, plash, lagi, tapi kini dari dalam mobil. Ia tak berani melihat. Pak Wahyudi kembali menggosok. Noda di pintu belakang kini membentuk wajah. Bayi tersenyum, mata hitam pekat. Ia mengelusnya pelan. "Sudah malam," bisiknya. "Pulanglah. Besok malam lagi kita main air." "Ya." Di dalam mobil, pintu peti jenazah terbuka sedikit. Ada bunyi kecil, grok, grok, seperti bayi mengunyah sesuatu. Pak Wahyudi tak menoleh. Hanya terus menggosok, menggosok, sampai noda itu lenyap, atau malah semakin jelas. Sejak malam itu, Pak Yanto tak pernah lagi buang air kecil di toilet belakang setelah jam 12. Dan setiap jam 1 dini hari, lampu sorot halaman belakang selalu mati sendiri, tepat saat suara percikan air mulai terdengar lagi. Dari dalam tanah, dari dalam mobil, dari dalam mimpi jam pukul 23 WIB, 3 hari setelah percikan air malam. Puskesmas Maguwoharjo gelap gulita, hanya lampu meja bidan Rani yang menyala kuning pucat. Angin malam menusuk celah jendela, membawa bau Kamboja busuk dari halaman belakang. Rani sedang menutup buku laporan ketika telepon meja berdering. Nada deringnya panjang, serak, seperti jeritan dari dalam tanah. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. "Halo, Ibu Rani, ini Hamun, Dusun Girikerto. Istri saya, Siti." Kontraksinya datang tiap 2 menit. Air ketuban pecah, tapi kepala bayi belum turun. Darahnya mulai keluar. "Tolong, Bu, jangan sampai seperti Hikmah." Suara Hamun pecah, campur isak dan deru angin. Rani langsung berdiri, kursi terjungkal.
"Pak, tahan. Jangan pindahkan dia. Kami jemput sekarang," rujuk Sarjito. Ia menutup telepon, napas tersengal. Ingatan malam itu kembali. Ambulans melaju sendiri, perempuan putih memegang bahu Hikmah, bayi lahir di jalan. Ia berlari ke ruang satpam. "Pak Yanto, bangunkan Pak Wahyudi. Darurat." Yanto mengangguk pucat. Sejak malam percikan air, ia tak pernah lagi ke halaman belakang setelah jam 10. Pak Wahyudi muncul dari kamar kecil di belakang, mata merah, rambut acak-acakan. "Lagi," gumamnya serak. Tapi ia langsung mengambil kunci ambulans. Rani menulis surat rujukan cepat di meja. Tangan gemetar. "Pak, ini suratnya. Langsung ke Sarjito. Jangan berhenti dimanapun." Saat menyerahkan kertas, jari Rani tak sengaja menyentuh lengan Pak Wahyudi. Dingin. Bukan dingin malam. Dingin seperti es dari lemari mayat. Kulitnya keras, kaku, seperti kayu lapuk. Rani menarik tangan. Jantungnya mencelos. "Pak, Bapak sakit." Pak Wahyudi tak menjawab. Hanya menatap lurus. Mata kosong. Di balik pupilnya, ada bayangan kecil. Mata hitam pekat tanpa putih. Ia mengambil surat. Jari-jarinya meninggalkan noda basah di kertas. Bukan keringat. Merah kecoklatan. Ambulans melaju keluar gerbang. Sirene meraung. Tapi suara lain terdengar di telinga Rani yang ikut naik di belakang. Grok, grok. Seperti bayi mengunyah sesuatu di dalam peti jenazah kosong. Jalan Girikerto gelap. Kabut tebal. Lampu depan tiba-tiba redup. Berkedip seperti mata sekarat. Pak Wahyudi tak bicara. Hanya menggenggam setir erat. Di kaca spion, Rani melihatnya. Kursi belakang kosong, tapi ada noda merah membentuk telapak tangan kecil, 5 jari, rapuh. "Pak, Bapak dingin sekali tadi," bisik Rani. Pak Wahyudi tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. "Dingin? Aku panas, Mbak. Panas dari dalam." Suaranya bukan suaranya, lebih dalam, seperti dua orang bicara bersamaan. Tiba di rumah Hamun. Pintu terbuka sebelum mereka mengetuk. Hamun berdiri di ambang, wajah pucat, tangan penuh darah. Di dalam, "Cepat." Siti terbaring di tikar, perut membusung, kain basah merah pekat. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya, hitam pekat, seperti sumur. "Bayi," dia tarik dari dalam, bisiknya. Tangan kecil, dingin. Rani memeriksa, kontraksi kuat. Tapi serviks belum membuka penuh. "Pak, Brankar." Mereka mengangkat Siti. Tubuhnya ringan, tapi dingin. Sama seperti lengan Pak Wahyudi. Saat Brankar dimasukkan, pintu rumah tertutup sendiri. Brak, lampu senter Hamun mati. Di dalam ambulans, Rani memasang infus. Tapi jarum suntik, bengkok sendiri saat menusuk kulit Siti. Darah yang keluar bukan merah, hitam pekat, seperti tinta. Pak Wahyudi menyalakan mesin, tapi ambulans tak bergerak. Lampu depan padam. Di kaca spion, Rani melihatnya. Pak Wahyudi tak lagi di kursi sopir. Tubuhnya ada, tapi wajahnya kosong. Mulut terbuka lebar, seperti terowongan. Dari dalamnya, keluar suara kecil. "Mbak Rani, main air lagi." Rani menjerit, tapi suara itu dari dalam peti jenazah. Plash, plash. Percikan air. Pintu peti terbuka sedikit. Ada genangan di lantai. Air keruh, berputar. Dari dalamnya, muncul tangan kecil, pucat, berlumur lendir. Lalu wajah bayi, tapi mata hitam pekat, tersenyum. "Pak Wahyudi," jerit Rani. Tubuh di kursi sopir menoleh pelan. Wajahnya kembali normal, tapi kulitnya retak, seperti tanah kering. "Aku di sini, Mbak," katanya lembut. "Tapi dia juga di sini, di dalam aku." Mesin hidup sendiri. Ambulans melaju gila, 120 km per jam di jalan berlubang. Sirene meraung, tapi suara bayi tertawa kecil terdengar di telinga Rani. "Kembalikan aku mau main air di tanah." Siti tiba-tiba kejang. Perutnya bergerak sendiri, seperti ada yang mendorong dari dalam. "Dia tarik bayi," jerit Hamun. Rani menekan perut. Tapi tangannya, dingin, sama seperti lengan Pak Wahyudi. Di tengah jalan, bayi lahir, sendiri, tanpa dorongan. Tali pusar melilit leher.
Tapi bayi tak menangis. Matanya terbuka, hitam pekat. Ia menatap Rani, tersenyum. "Terima kasih, Tante," bisiknya dengan suara Pak Wahyudi. Ambulans berhenti di UGD Sarjito. Pintu terbuka otomatis. Tim dokter berlari. Tapi saat berangkar digotong, Rani melihatnya. Tubuh Pak Wahyudi kosong, seperti kulit kering yang ditinggalkan. Di dalam peti jenazah, ada bayi kecil, telanjang, basah, tersenyum. Tapi bukan bayi Siti. Bayi Siti dipelukan dokter, menangis keras. Rani pingsan. Saat sadar, Hamun menangis di sampingnya. "Bayi kami perempuan, Bu. Sehat. Namanya Siti kecil." Tapi di koridor, ia melihat Pak Wahyudi berdiri di ujung, wajah normal, tersenyum. "Mbak, aku pulang dulu. Dia sudah dapat teman main." Malam itu, ambulans ditemukan kosong di parkiran. Di dalam peti, ada genangan air keruh, dan sepatu hak tinggi merah, ukuran bayi, masih meneteskan darah hitam. Pak Wahyudi tak pernah kembali. Tapi setiap jam 23 WIB, di halaman belakang puskesmas, terdengar suara percikan air, dan tawa kecil bayi yang tak pernah lahir jam pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tol Jogja-Bawen sepi seperti kuburan raksasa. Lampu jalan kuning berkedip pelan, kabut tipis menjalar di aspal. Truk Fuso bermuatan besi tua melaju 70 km per jam. Suara mesin diesel berderu kasar. Damsikin di kursi sopir, tangan bertato ular menggenggam setir. Zamhuri di sebelahnya, kaki naik ke dashboard, rokok kretek menyala merah di bibir. "Capek, Dam. Udah 2 jam gak ada mobil lewat," kata Zamhuri, menghembus asap ke kaca. "Tenang, Zam. Besok pagi sampai Bawen, kita tidur di warung busur. Kopi tubruk sama gudeg," jawab Damsikin, mata fokus ke depan. Tiba-tiba, lampu spion kanan berkedip. Ada titik putih kecil di belakang. Lampu depan. Cepat sekali. 80, 100, 120 km per jam. Sirene meraung. "Wiu, ambulans. Dam, kasih jalan," jerit Zamhuri, langsung turunin kaki. Damsikin menginjak rem pelan, pindah ke lajur kiri. "Darurat banget. Jam segini kok ngebut gila." Ambulans putih itu mendekat. Bodi kotor, noda merah di samping. Sirene semakin keras, menusuk telinga. Lampu strobo biru merah memantul di kaca truk. "Wih, cepat amat. Kayak dikejar setan." Zamhuri menoleh ke belakang. Ambulans sudah sejajar. Damsikin melirik kaca spion samping. Kabin depan terang, tapi kosong. Setir bergerak sendiri, pelan ke kiri, seperti ada tangan tak kasat mata yang memutar. "Zam, lihat, nggak ada sopirnya," bisik Damsikin, suara serak. "Apaan sih, Dam? Gelap, pasti ada." Zamhuri mendekat ke jendela. Ambulans tepat di samping. Kaca depan buram, tapi cahaya lampu truk menyapu kabin. Kosong. Kursi sopir polos. Hanya sabuk pengaman yang bergoyang sendiri. Tapi setir berputar halus, menjaga lajur. "Ya Tuhan, Zam, beneran kosong." Damsikin menginjak gas. Truk melonjak. "Jangan ngebut, Dam. Kita di tol." Zamhuri menepuk bahu temannya. "Lihat lagi, pasti ada bayangan." Ambulans tiba-tiba mendahului, lampu belakang menyala merah terang. Tapi di kaca belakang, ada wajah. Perempuan pucat, rambut panjang menutupi mata, tersenyum. Di pelukannya, bayi kecil, kepala miring patah, mata hitam pekat. "Dam, di belakang, ada orang." Zamhuri menunjuk, jari gemetar. Damsikin menoleh cepat. "Siapa?" "Nggak mungkin, Zam. Pintu belakang terkunci." Sirene berubah nada, menjadi tawa kecil. "Hai hai hai, seperti anak kecil. Dam, dengar, itu suara bayi." Zamhuri memucat. "Matikan lampu kabin, cepet." Damsikin memukul saklar. Gelap, hanya cahaya ambulans di depan. Tapi di spion, wajah perempuan itu semakin dekat, seolah menempel di kaca truk. "Zam, baca ayat kursi." Damsikin menginjak rem, truk melambat. "La ilaha illallah." Zamhuri mulai gemetar. "Tapi, Dam, lihat,
Ambulans nggak ada lampu plat nomor. Ambulans tiba-tiba melambat. Sejajar lagi. Kaca samping turun sendiri. Angin dingin masuk ke kabin truk. Bau anyir darah dan Kamboja busuk. Damsikin. Zamhuri. Suara perempuan itu lembut. Dari dalam ambulans. Bawa aku pulang. Siapa lu? Jangan main-main. Teriak Damsikin. Aku, penjaga malam. Jawab suara itu, kini bercampur tawa bayi. Sopirku capek. Dia tidur di peti. Zamhuri menoleh ke belakang truk. Muatan besi bergoyang sendiri. Krek, krek. Seperti ada yang berjalan di atasnya. Dam, ada yang naik. Di atas besi. Mustahil. Kita di tol. Pintu gerbang dijaga. Tiba-tiba, lampu ambulans padam. Sirene mati. Ambulans lenyap di depan. Seperti ditelan kabut. Tapi suara tawa bayi masih terdengar. Dari dalam kabin truk. Dam, suara dari mana? Zamhuri menoleh ke bawah kursi. Di lantai, ada genangan air keruh. Berputar pelan. Dari dalamnya, muncul jari kecil, pucat, berlumur lendir. Ya Allah! Damsikin menginjak gas full. Truk melonjak 100 km per jam. Zam, buka pintu, lempar apa aja. Zamhuri merogoh tas. Botol air mineral dilempar ke genangan. Plash, air berubah merah. Jari itu menarik botol ke bawah. Damsikin, lihat spion. Zamhuri menjerit. Di spion samping, ambulans muncul lagi. Tapi kini di belakang, lampu mati semua. Hanya siluet hitam. Tapi di dalam kabin, ada bayangan Pak Wahyudi. Wajah pucat, mata kosong, tersenyum. Pak Wahyudi. Lu mati kapan? Teriak Damsikin. Bukan mati, Dam. Jawab suara Pak Wahyudi. From radio truk yang mati. Aku cuma ganti shift. Radio hidup sendiri. ZZZZT. Kembalikan sepatu merahku. Aku mau main air di tol. Suara bayi lagi. Truk tiba-tiba oleng. Roda kiri terangkat. Seperti ada yang mendorong dari samping. Damsikin berteriak. Pegang setir. Zam. Zamhuri memegang setir. Tapi tangannya dingin. Saat menoleh, wajah Damsikin berubah. Kulit retak. Mata hitam pekat. Zam. Aku capek nyetir. Gantian. Ya. Dam. Lu siapa? Zamhuri mendorong temannya. Tubuh Damsikin ambruk ke samping, kosong, seperti kulit kering. Dari mulutnya, keluar suara bayi. Main air, main air. Truk melaju sendiri. Setir berputar halus. Di spion, ambulans mengikuti. Lampu menyala lagi, tapi kabin tetap kosong. Di belakang truk, muatan besi bergoyang. Ada bayangan kecil berlari di atasnya. Telanjang, basah, tersenyum. Tiba di gerbang tol Bawen. Lampu hijau, tapi petugas tak ada. Palang terbuka sendiri. Truk melaju keluar, menuju jurang kecil di pinggir tol. Pagi harinya, polisi menemukan truk terbalik. Muatan besi berserakan. Damsikin dan Zamhuri hilang. Hanya ditemukan satu barang di kabin. Sepatu hak tinggi merah, ukuran bayi, basah darah hitam. Dan di dashboard, tertulis dengan darah. Jam 1 waktu Indonesia Barat. Gubuk kayu Pak Wahyudi di pinggir sawah Girikerto gelap gulita. Kipas angin mati. Hanya suara jangkrik dan katak di luar. Pak Wahyudi terlelap di ranjang bambu, kaos dalam basah keringat. Mimpi tentang perempuan bersepatu merah yang menari di atas peti jenazah. Handphone di meja berdering keras. Nada dering lama, seperti sirene rumah sakit jiwa. Layar menyala hijau pucat. Bidan Nisa. Pak Wahyudi. Bangun. Suara Nisa panik. Campur isak. Hah? Mbak Nisa? Ada apa jam segini? Pak Wahyudi mengucek mata. Suara serak. Bu Hikmah. Istri Pak Sahroni. Pendarahan hebat. Hamil 8 bulan. Cepat jemput ke Girikerto. Rujuk Sarjito. Jangan lambat. Pak, nyawa 2. Pak Wahyudi langsung terduduk. Ya Allah, saya kesana sekarang. Ia matikan telepon. Tangan gemetar. Kunci motor di saku celana jeans sobek. Jaket lusut dikenakan cepat. Hikmah, jangan sampai kayak yang dulu, gumamnya sendiri. Di luar,
Angin malam menderu. Bulan purnama tertutup awan hitam. Hanya lingkaran merah samar seperti mata raksasa. Motor Supra butut dinyalakan. Brum-brum. Lampu depan kuning pucat. Jalan desa berlubang. Genangan air hujan memantul cahaya seperti darah. Pak, cepat. Jangan lewat jalan utama. Macet. Lewat alternatif desa. Belakang kebun pisang. Pesan Nisa lewat suara rekaman. Pak Wahyudi mengangguk sendiri. Baik, Mbak. 10 menit sampai. Gas diputar full. Motor melaju 80 km per jam di jalan tanah sempit. Mata masih setengah merem. Ngantuk berat. Tahan, tahan. Bisiknya pada diri sendiri. Jalan alternatif gelap pekat. Pohon pisang di kiri kanan bergoyang keras. Daunnya seperti tangan yang meraih. Lampu motor berkedip-kedip. Tiba-tiba, plash, plash. Suara percikan air dari pinggir jalan. Apaan tuh? Pak Wahyudi melirik. Di genangan kecil, ada bayangan perempuan bergaun putih, rambut panjang, memeluk sesuatu. Tapi saat lampu menyapu, kosong. Hanya ilalang. Fokus. Hikmah lagi sekarat. Ia menggeleng. Gas ditambah. Tapi suara tawa kecil terdengar di telinga. Pak, main air. Motor masuk tikungan tajam. Depan ada truk fuso besar. Lampu belakang merah menyala terang. Muatan besi tua menjulang tinggi. Truk. Rem. Jerit Pak Wahyudi dalam hati. Tapi kaki terlambat. Motor oleng. Skret. Ban selip di lumpur. Di kabin truk, Damsikin dan Zamhuri terkejut. Dam. Ada motor nyelonong. Zamhuri menunjuk spion. Rem. Dam. Cepet. Damsikin menginjak rem keras. Scratch. Truk melambat. Tapi terlambat. Motor Pak Wahyudi menabrak badan belakang truk. Brak. Bodi ringsek. Besi menusuk dada. Pak Wahyudi terlempar. Kepala pecah di aspal. Darah mengalir deras. Membentuk sungai kecil ke genangan air. Ya Tuhan. Orang mati. Jerit Zamhuri. Turun buru-buru. Damsikin ikut turun. Senter di tangan. Cek napas. Zamhuri mendekat. Tubuh Pak Wahyudi tergeletak telentang. Mata terbuka lebar. Tapi pupilnya hitam pekat, tanpa putih. Mulut terbuka, seperti mau bicara. Dam. Dia mati. Kepala pecah. Bisik Zamhuri. Suara gemetar. Tapi, lihat. Tangannya gerak. Damsikin menunjuk. Jari Pak Wahyudi bergerak pelan. Seperti meraih sesuatu. Tiba-tiba, handphone Pak Wahyudi berdering di saku. Layar. Bi dan Nisa. Zamhuri mengangkat dengan tangan gemetar. Mbak, ini bukan Pak Wahyudi. Dia, kecelakaan. Tabrak truk kami, kata Zamhuri. Di ujung sana, Nisa menjerit. Apa? Pak Wahyudi mati. Ya Tuhan, hikmah nunggu. Zamhuri menutup telepon. Tapi suara Pak Wahyudi terdengar, bukan dari handphone, tapi dari tubuh di tanah. Mbak Nisa, aku jemput Hikmah. Jangan khawatir. Suara serak, basah darah. Damsikin mundur. Dia mati. Kok bisa bicara? Tubuh Pak Wahyudi bangkit pelan. Kepala miring patah, darah menetes dari telinga. Matanya hitam pekat. Aku harus jemput Hikmah. Nyawa 2. Ia berjalan tertatih ke motor ringsek, tapi motor utuh kembali, seperti tak pernah rusak. Dam, lihat, motornya balik. Zamhuri menjerit. Pak Wahyudi naik motor, mesin hidup sendiri. Terima kasih jalan. Ya, aku buru-buru. Ia melaju ke arah kegelapan. Truk Damsikin Zamhuri ditinggal di tempat. Mereka berlari ke pos polisi terdekat. Tapi di jalan, mereka melihat ambulans putih melaju kencang, tanpa sopir. Di kaca belakang, wajah Pak Wahyudi tersenyum, mata hitam pekat. Di pelukannya, bayi kecil berlumur darah, tersenyum juga. Kembali ke malam hikmah. Ambulans tiba di rumah Pak Sahroni. Pintu terbuka sendiri. Pak Wahyudi, orang yang sama, tapi dingin seperti mayat, membantu mengangkat Hikmah. Bidan Nisa dan Rani tak tahu. Mereka hanya merasa dingin saat menyentuh lengannya. Di jalan ke Sarjito, ambulans melaju sendiri. Pak Wahyudi duduk di kursi sopir.
tapi tubuhnya kosong, seperti kulit kering. Di peti jenazah, ada genangan air, dan bayangan perempuan putih memeluk bayi kecil. Setelah Rahmat lahir, Pak Wahyudi pulang. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya motor Supra butut yang parkir rapi di halaman puskesmas. Mesin masih hangat, meski tak ada yang mengendarainya. Akhir flashback. Damsikin dan Zamhuri tak pernah lagi lewat jalan alternatif Girikerto. Setiap kali cerita ini diceritakan, mereka hanya bilang, Pak Wahyudi mati jam 1.15 waktu Indonesia Barat. Tapi dia tetap jemput pasien. Setiap malam, jam 1 tepat. Kalau kamu dengar sirene di jalan sepi, kasih jalan. Jangan tanya siapa sopirnya. Dia cuma ganti shift. Dan di halaman belakang puskesmas, setiap jam 1 dini hari, terdengar suara motor Supra, butut, berhenti sebentar, lalu melaju lagi. Tanpa pengendara, hanya jejak ban basah, dan tawa kecil bayi yang tak pernah lahir.